Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Nurfadillah dengan NIM 252020 3860 202005. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, definisi dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam organisasi. MSDM berfungsi memastikan organisasi memiliki karyawan yang kompeten, termotivasi, dan produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi utama MSDM meliputi 1. Perencanaan SDM 2. Rekrutmen dan seleksi 3. Pelatihan dan pengembangan 4. Penilaian kinerja 5. Kompensasi dan penghargaan 6. Hubungan industrial 7. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Perilaku karyawan. Perilaku karyawan merujuk pada tindakan, sikap, dan respon individu terhadap lingkungan kerja. Perilaku ini dipengaruhi oleh nilai, sikap, motivasi, kebutuhan, persepsi, serta budaya organisasi. Perilaku karyawan mempengaruhi kinerja individu, produktivitas tim, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting memahami ilmu perilaku karyawan agar kinerja karyawan maksimal. Dengan memahami perilaku karyawan, pimpinan dapat membangun komunikasi yang lebih intens dan dapat membangun hubungan emosional karyawan yang berdampak pada kinerjanya. 3. Mencocokkan pekerjaan dan individu. Mencocokkan pekerjaan dan individu berarti menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi, minat, kepribadian, dan potensi mereka. Pendekatan ini dikenal sebagai person job fit. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, mengurangi stres kerja. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang keempat, menurunkan turnover. Cara mencocokkan individu dengan pekerjaan meliputi analisis jabatan, asesmen kompetensi, psikotes, wawancara mendalam, dan evaluasi potensi. 4. Konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi intensitas, arah, dan ketekunan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan. Teori motivasi dasar meliputi 1. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat bawah sebelum bergerak ke kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Teori 2 faktor Herzberg. Herzberg membagi faktor yang memengaruhi motivasi menjadi 2. Yang pertama, faktor higienis, gaji, kondisi kerja, keamanan kerja, mencegah ketidakpuasan. 2. Faktor motivator, pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, meningkatkan motivasi dan kepuasan. Teori X dan Y McGregor. Teori X beranggapan bahwa karyawan cenderung malas, perlu diawasi, dan tidak mengambil tanggung jawab. Teori X beranggapan karyawan kreatif, bertanggung jawab, dan mampu mengatur diri sendiri jika diberi kesempatan. Teori kebutuhan MC Slillen. MC Slillen menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Yang pertama, need for achievement, need for power, need for affiliation. Teori ekuitas. Teori ini menekankan pentingnya rasa keadilan dalam lingkungan kerja. Karyawan membandingkan input, usaha, waktu, keahlian dengan output, gaji,
dan penghargaan dibandingkan dengan yang lain. Teori harapan. Teori ini menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, ekspektasi, keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja. Yang kedua, instrumentality, keyakinan bahwa kinerja menghasilkan reward. Dan yang ketiga, valence, nilai reward bagi individu. Teori-teori ini membantu memahami faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. 5. Meningkatkan motivasi karyawan. Upaya meningkatkan motivasi karyawan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, memberikan penghargaan dan kompensasi yang kompetitif. Yang kedua, menyediakan kesempatan pengembangan karir. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan ketertiban karyawan. Keempat, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 5. Memberikan umpan balik yang konstruktif. 6. Memberikan fleksibilitas kerja. 7. Membangun budaya kerja yang positif. Motivasi karyawan yang tinggi meningkatkan produktivitas, kreativitas, loyalitas, dan kepuasan kerja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.